Hai sob, selamat datang kembali di Sekilas Tahu. Kali ini admin penasaran dengan nilai nominal yang dikorup oleh para oknum pejabat di negara Indonesia ini, hingga ada liga korupsi terbesar di Indonesia. Misal, hasil uang korupsi itu dikumpulkan, semua menjadi satu. Kira-kira totalnya bisa mencapai berapa ya? Berikut adalah rincian beberapa kasus mega korupsi di Indonesia, beserta perkiraan total kerugian negara yang ditimbulkan. Kasus tata kelola minyak di Pertamina. Kejaksaan Agung mengungkap dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Kerugian negara sementara diperkirakan sebesar 968,5 triliun, menjadikannya salah satu skandal terbesar dalam sejarah Indonesia. 2. Kasus Tata Niaga Timah, PT Timah Tbk. Kasus ini melibatkan dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk periode 2015-2022. Kerugian negara diperkirakan mencapai 300 triliun, termasuk dampak kerusakan lingkungan yang signifikan. 3. Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, BLBI. Kasus ini terjadi saat krisis moneter 1997, di mana Bank Indonesia mengucurkan dana bantuan likuiditas kepada bank-bank yang mengalami kesulitan. Namun, sebagian besar dana tersebut diselewengkan, menyebabkan kerugian negara sebesar 138,4 triliun berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2000. 4. Kasus penyerobotan lahan oleh PT Duta Palma Group. Pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, terlibat dalam kasus penyerobotan lahan negara untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Tindakan ini menyebabkan kerugian negara sebesar 78,8 triliun dan kerusakan lingkungan yang parah. Lihat kasus PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama, TPPI. Kasus ini berkaitan dengan pengolahan kondensat ilegal oleh PT TPPI yang menyebabkan kerugian negara sebesar 37,8 triliun. Kasus PT Asabri. Kasus korupsi di PT Asabri melibatkan penyelewengan dana investasi yang menyebabkan kerugian negara sebesar 22,7 triliun. 7. Kasus PT Jiwasraya. Kasus korupsi di PT Jiwasraya melibatkan penyelewengan dana investasi yang menyebabkan kerugian negara sebesar 16,8 triliun. Kasus izin ekspor minyak sawit mentah. Kasus korupsi terkait izin ekspor minyak sawit mentah yang menyebabkan kerugian negara sebesar 12 triliun. 9. Kasus proyek BTS 4G. Kasus korupsi dalam proyek pembangunan BTS 4G yang menyebabkan kerugian negara sebesar 8 triliun. Subturnom kasus Bank Century. Kasus korupsi terkait bailout Bank Century yang menyebabkan kerugian negara sebesar 7 triliun. Jika dijumlahkan, total kerugian negara dari 10 kasus mega korupsi di atas mencapai sekitar 1.773,2 triliun rupiah. Perlu dicatat bahwa angka ini merupakan perkiraan dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan penyelidikan dan proses hukum yang berjalan. Dengan demikian, nominal kerugian negara yang diakibatkan oleh dugaan korupsi di Pertamina saat ini memang diperkirakan meningkat secara signifikan dibandingkan dengan estimasi sebelumnya. Bisa kita bayangkan jika uang senilai pecahan 100.000 kita tumpuk di lapangan sepak bola standar FIFA yang memiliki luas sekitar 7.140 meter persegi, ukuran rata-rata 105 meter kali 68 meter. Sekarang kita hitung tinggi tumpukan uang pecahan 100.000 jika disusun di atas lapangan sepak bola ini. Jika uang pecahan 100.000 dari total kerugian 1.773,2 triliun ditumpuk di atas lapangan sepak bola standar FIFA 7.140 meter persegi, maka tingginya bisa mencapai sekitar 27.815 meter atau 27,5 meter, hampir 3 kali tinggi pesawat komersial yang terbang di ketinggian 10. Jika total kerugian 1.773,2 triliun rupiah dibagikan kepada seluruh warga negara Indonesia, sekitar 277 juta jiwa, maka masing-masing orang akan mendapatkan sekitar 6.401.444 rupiah atau sekitar 6,4 juta per orang. Jika nominal tersebut kita pergunakan untuk pembangunan infrastruktur, dengan total 1.773,2 triliun rupiah,
Indonesia bisa mengalami transformasi besar-besaran dalam bidang infrastruktur. Berikut beberapa skenario penggunaannya dan dampaknya. 1. Pembangunan jalan tol dan transportasi publik biaya. Pembangunan jalan tol rata-rata 100 miliar per kilometer. Dengan dana ini, Indonesia bisa membangun sekitar 17.732 km jalan tol baru, hampir 5 kali panjang jalan tol Trans Jawa dan Sumatera. Bisa membangun lebih banyak MRT, LRT, dan kereta cepat di kota-kota besar. Sebagai perbandingan, biaya MRT Jakarta fase 1 14 km adalah 16 triliun, sehingga dengan dana ini bisa membangun lebih dari 1.700 km jalur MRT baru. 2. Pembangunan rumah untuk rakyat dengan biaya sekitar 150 juta per unit rumah sederhana. Dana ini bisa digunakan untuk membangun 11,8 juta rumah bagi masyarakat miskin dan kelas menengah. 3. Pengembangan energi terbarukan biaya pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, sekitar 14 miliar per MW. Dengan dana ini, Indonesia bisa membangun 126.600 MW PLTS, cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan listrik Indonesia dengan energi bersih. 4. Pembangunan sekolah dan kesehatan biaya pembangunan sekolah rata-rata 2,5 miliar per unit. Dengan dana ini bisa dibangun 709.000 sekolah baru di seluruh Indonesia. Biaya pembangunan rumah sakit kelas A sekitar 1 triliun per unit, sehingga bisa membangun 1.773 rumah sakit besar yang setara dengan RSCM 5. Digitalisasi dan infrastruktur internet biaya membangun jaringan internet 5G di seluruh Indonesia diperkirakan 450 triliun, sehingga dana ini bisa mencakup seluruh wilayah Indonesia dengan internet super cepat. Kesimpulan, jika uang hasil korupsi ini digunakan dengan baik, Indonesia bisa menjadi negara maju dengan infrastruktur kelas dunia, memiliki jalan tol luas, transportasi publik modern, energi bersih, pendidikan dan kesehatan berkualitas, serta ekonomi digital yang kuat. Dampaknya, kualitas hidup masyarakat akan meningkat drastis, ekonomi tumbuh lebih cepat, dan daya saing Indonesia di tingkat global meningkat pesat. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah uang dan aset hasil sitaan nanti digunakan untuk kebutuhan rakyat, ataukah akan kembali dikorupsi lagi atau lenyap begitu saja? Lalu hukuman apa yang pantas untuk para manusia rakus yang mengeruk uang rakyat? Dengan melihat begitu besarnya nominal uang yang dikorupsi oleh para oknum pejabat yang baru ketahuan, dan kemungkinan masih banyak yang belum terungkap seharusnya, Indonesia bisa menjadi negara yang super maju jika uang tersebut dipergunakan untuk pembangunan. Namun kenyataannya pemerintah masih memerah rakyatnya sendiri, melalui pajak dari anak yang baru lahir sampai orang yang mau mati. Bagaimana menurut Anda? Silakan berkomentar dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Terima kasih.